005 mendirikan Geografi FKIP-UNS untuk memenuhi tugas bakti media pembelajaran ingin menjelaskan materi Geografi kelas 10 bab penginderaan jauh. Baik, jadi di penginderaan jauh ini kita akan membahas materi. Yang pertama ada dasar penginderaan jauh, yang kedua ada pengertian penginderaan jauh, yang ketiga ada komponen penginderaan jauh, yang keempat ada jenis citra penginderaan jauh, dan yang terakhir ada interpretasi citra penginderaan jauh. Nah, jadi dengan penginderaan jauh ini kalian akan mengetahui di mana sih lokasi pusat gempa di Aceh tanpa harus mendatangi lokasi tersebut. Selanjutnya yaitu dasar penginderaan jauh. Penginderaan jauh mengacu pada kegiatan pencatatan dan pengamatan objek atau peristiwa di tempat yang jauh tanpa terjadi kontak langsung. Bisa dilihat seperti gambar di samping tadi, yaitu ketika kalian ingin mengetahui letak lokasi gempa di Aceh. Dengan menggunakan penginderaan jauh. Baik, selanjutnya ada pengertian penginderaan jauh. Jadi pengertian penginderaan jauh ini menurut para ahli, yaitu menurut Keiichi Okamoto, jadi penginderaan jauh ini adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menentukan objek, serta memperoleh informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan sensor jarak jauh. Nah, yang kedua yaitu pengertian penginderaan jauh menurut Willesen dan Kenfer. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, fenomena, menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan penginderaan jauh ini adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu objek, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan alat penginderaan berupa sensor buatan. Nah, yang ketiga ini ada komponen penginderaan jauh. Nah, bisa dilihat pada gambar ini bahwa komponen ini ada sumber energi, perekaman data, terus ada penerimaan data dan pemrosesan data. Jadi di sini sumber energinya dari matahari, kemudian melalui radiasi alamiah dipantulkan ke target, yaitu objeknya, kemudian lagi dipantulkan dengan pantulan energi menuju ke sensor pasif, yaitu satelit, kemudian terjadi transisi, ada penerimaan data, ada juga kemudian melalui transisi ke penerimaan data. Setelah itu dari sensor aktif ada radiasi buatan yang dipantulkan melalui energi buatan ke target dan dipantulkan lagi ke sensor aktif. Nah, komponen yang pertama dari penginderaan jauh ini ada sinar matahari. Sinar matahari ini menggunakan tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Sinar matahari sampai di permukaan bumi, kemudian objek yang di permukaan bumi memantulkan cahaya ke alat perekam.
Bisa dilihat pada animasi di samping ini bahwa sinar matahari memantulkan ke objek kemudian dipantulkan lagi ke alat perekam. Nah, yang selanjutnya komponen kedua ini ada tenaga buatan. Tenaga buatan menggunakan gelombang mikro yang dipancarkan oleh alat perekam. Alat perekam memancarkan gelombang ke permukaan bumi yang kemudian dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Untuk komponen yang selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer ini hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dapat digunakan untuk penginderaan jauh. Nah, untuk komponen yang selanjutnya ada objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan sensor atau alat perekam. Objek ini ada 3. Yang pertama ciri spektral. Jadi ciri spektral ini berdasarkan perbedaan panjang gelombang, contohnya rona dan warna. Yang kedua ada ciri spasial. Ciri spasial ini berdasarkan perbedaan pola ruang, contohnya bentuk dan ukuran. Yang ketiga ada ciri temporal. Ciri temporal ini berdasarkan perbedaan waktu perekaman, contohnya perekaman di saat musim hujan dan di saat musim kemarau. Yang selanjutnya ada sensor. Jadi sensor ini adalah alat untuk menerima atau merekam tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi. Ada 2. Sensor ini ada sensor fotografik, yaitu menggunakan film sebagai detektor menghasilkan foto udara. Yang kedua ada sensor elektronik yang menggunakan tenaga elektrik pada spektrum yang luas menghasilkan citra. Nah, ini komponen yang selanjutnya ada wahana. Jadi wahana ini adalah kendaraan yang mengangkut atau membawa alat pemantau dalam penginderaan jauh. Wahana dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pesawat terbang rendah sampai menengah dengan ketinggian 1000 sampai 9000 mdpl. Yang kedua ada pesawat terbang tinggi dengan ketinggian lebih dari 18.000 mdpl. Yang ketiga ada satelit ketinggian sekitar 900.000 mdpl. Nah, untuk komponen yang selanjutnya ini ada perolehan data. Perolehan data ini merupakan analisis manual, dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disebut dengan stereoskop. Komponen yang terakhir merupakan penggunaan data. Jadi, penggunaan data yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh untuk berbagai bidang kehidupan seperti tata guna lahan, pertambangan, dan mitigasi bencana. Baik, yang selanjutnya ada jenis citra penginderaan jauh. Nah, ini yang pertama ada citra foto. Sudah terlihat seperti di gambar. Ini merupakan foto pankromatik, yaitu merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek terekam sesuai dengan kepekatan mata manusia. Yang kedua ada foto ultraviolet, yaitu untuk merekam spektrum ultraviolet umumnya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak laut. Nah, kemudian ada foto ortokromatik untuk merekam spektrum yang didominasi oleh warna biru dan sebagian warna hijau. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah,
untuk jenis citra yang kedua, yaitu ada citra non-foto. Citra non-foto berdasarkan sumber sensor. Yang pertama ada citra tunggal. Jadi citra tunggal ini dibuat menggunakan sensor tunggal yang digunakan dengan mengkombinasikan beberapa citra yang memiliki spektrum gelombang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Yang kedua yaitu ada citra multispektral yang dibuat menggunakan saluran jamak atau saluran sempit. Citra ini terdiri dari citra RGB dan citra MSS. Nah, untuk jenis citra non-foto berdasarkan gelombang elektromagnetik, ada citra inframerah thermal, yaitu dibuat berdasarkan perbedaan suhu objek dan daya pancar pada citra. Yang kedua ada citra radar dan citra gelombang mikro, diperoleh dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar hasil pengendaraan menggunakan sistem aktif, sedangkan gelombang mikro menggunakan sistem pasif. Baik, yang selanjutnya ada interpretasi citra penginderaan jauh. Jadi interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Baik, yang selanjutnya ada unsur interpretasi citra. Yang pertama ada bentuk. Bentuk ini merupakan ciri yang jelas sehingga dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya saja. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Bangunan berbentuk L adalah bangunan sekolah. Sedangkan bentuk segi 4 adalah lapangan bola. Untuk unsur yang selanjutnya, ukuran ini merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. Contohnya, pada gambar di samping ini, pabrik memiliki ukuran lebih besar daripada permukiman. Untuk unsur yang selanjutnya ada rona. Jadi rona ini adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada foto udara atau pada citra lainnya. Bisa dilihat pada gambar menunjukkan rona gelap dan rona terang. Rona gelap ini menunjukkan laut dalam, sedangkan rona terang ini menunjukkan pesisir pantai. Nah, yang selanjutnya ada juga tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dengan kasar, halus, dan sedang. Pada gambar citra ini terdapat dua tekstur, yaitu pada lingkaran kuning merupakan tekstur halus, sedangkan pada lingkaran merah menunjukkan tekstur kasar. Yang selanjutnya ada bayangan. Bayangan ini dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari pada waktu perekaman atau pengambilan gambar. Bisa dilihat pada citra ini merupakan gambar mall Solo Square yang nampak ada bayangan di sampingnya yang menunjukkan bahwa gedung itu adalah gedung yang tinggi. Baik, yang selanjutnya ada pola. Jadi pola ini merupakan susunan keruangan yang dapat menandai bahwa objek merupakan objek alamiah atau objek buatan manusia. Pola permukiman memanjang di sepanjang pinggir jalan dan pola permukiman mengelompok pada area persawahan. Pada gambar di samping ini ada pola permukiman yang bentuknya mengelompok dan pola permukiman yang bentuknya memanjang. Baik, untuk unsur yang terakhir ada situs dan asosiasi. Jadi situs ini merupakan letak suatu objek terhadap objek lain. Contohnya, objek pelabuhan terletak di dekat objek laut. Sedangkan asosiasi yaitu kajian suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya. Contohnya, objek kantor diketahui dengan adanya lapangan parkiran di sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.